Halo semuanya, saya akan menjelaskan soal teori imitasi. Teori imitasi berasal dari bahasa Yunani yang bertuliskan mimesis, yang artinya copy, representasi, atau imitasi. Yang menemukan teori ini adalah ahli matematika yang bernama Plato. Plato menggunakan mimesis atau imitasi sebagai bagian dari representasi. Yang dipermasalahkan di teori imitasi ini adalah karya seni harus bisa mempersembahkan realita yang indah, yang bagus, yang makin dekat dengan realita yang digambarkan di karya seni yang bagus. Plato sangat memandang rendah seniman. Berdasarkan pandangan Plato, ia membuat perbandingan antara seniman dengan pengrajin. Menurutnya, pengrajin membuat suatu citra mental dan bentuk yang ideal, menggunakan sebagian modal untuk membuat suatu produk yang lebih spesifik yang bisa diindrai dan nyata. Sedangkan seniman tidak mengimitasi realita maupun alam, tetapi merepresentasikan alam atau realita itu sendiri. Dari semua itu, Plato menganggap dunia ide yang paling sempurna ada pada ide atau idea, tapi dunia ide tidak hanya ada untuk kesempurnaan, tapi juga untuk kebenaran, yang menurutnya itu adalah tolak ukur keindahan. Kita sekarang masuk ke pro kontra. Kita mulai dari yang pro dulu. Plato dan Aristoteles adalah satu tokoh yang pro terhadap teori imitasi. Walaupun mereka memiliki perbedaan pandangan terhadap teori tersebut, namun mereka memiliki satu pandangan terhadap tragedi Yunani yang menurut mereka dalam situasi tersebut nyawa manusia sudah ditentukan. Ada beberapa orang lain yang memiliki pandangan berbeda terkait teori imitasi ini. Seperti contohnya Ernest Gombrich dan Nelson Goodman. Mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda. Pertama, kita dari Ernest Gombrich. Ernest Gombrich memiliki pandangan walaupun tujuan dari seni adalah meniru, proses pengembangan atau representasinya melalui pemikiran dari sang seniman. Lalu, menurut Nelson Goodman, realisme bukanlah pertanyaan untuk imitasi ilusi, tapi kebiasaan dari tradisi. Sekarang dari kesimpulan dan contoh teori imitasi di kehidupan sehari-hari. Menurut saya, karya seni muncul dari realita dan kita kembangkan melalui ide atau pemikiran. Dan dari situ kita bisa mengaplikasikan realita dan pemikiran itu menjadi sebuah karya seni. Lalu, jika diambil contoh dari kehidupan sehari-hari, ketika kita ingin membuat sebuah karya seni,
kita melihat referensi atau kita bisa melihat realita yang kita kembangkan atau kita aplikasikan ke sebuah karya seni yang ingin kita buat. Menurut saya seperti itu, dan terima kasih. Dadah.